Halo sahabat Naskah Nusantara, saya Teddy Permadi, pengampu mata kuliah Filologi di Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia. Senang rasanya dapat berjumpa lagi. Adapun topik diskusi kali ini adalah daluang, Mang Asep, dan lingkung seni lingkungan. Untuk diskusi kali ini, Mang Asep dari Lingkung Seni Lingkungan yang beralamat di Komplek Bukit Ligar, Jalan Ligar Mulia 1, Kecamatan Cigadung, Kota Bandung, akan secara langsung memaparkan pengalamannya dalam memanfaatkan daluang untuk karya seni lingkungannya. Sahabat sekalian, silakan untuk menyimak lebih lanjut. Saya Mang Asep dari Lingkung Seni Lingkungan. Saya adalah seorang seniman perupa. Jadi kegiatan saya sehari-hari ya berkegiatan kesenian. Jadi dari tahun 2008 saya belajar tentang pembuatan kertas daluang. Nah, pembuatan kertas daluang ini sangat menarik sekali karena di sana banyak sisi keilmuan yang memang tidak hanya kertas saja. Artinya kita mulai dari proses pembuatan itu bahannya dari apa, terus cara membuatnya bagaimana, terus sampai yang jarang itu si kertas ini bukan kertas pabrikasi. Artinya kita harus menanam pohonnya dulu. Artinya di situ ada keilmuan tentang budidaya. Nah, ilmu ini saya dapat dari Pak Teddy Permadi 2008 itu. Saya mencari benihnya, membantu Pak Teddy, terus dapatlah untuk penanaman di Cijotang, di sini di daerah Cigoning. Nah, dari situ saya belajar mulai pembenihan, terus pembesaran, pupuk sampai ke pasca panen. Setelah panen untuk menjadi sebuah kertas itu tidak mudah. Nah, dari situ saya juga belajar processingnya sampai menjadi sebuah kertas. Nah, dari kertas yang sudah jadi itu banyak hal yang bisa dieksplorasi. Artinya dari sisi visualnya, dari sisi mungkin sejarahnya, dari ilmu filologi yang memang itu di luar kapasitas keilmuan saya sebagai seniman seni rupa. Karena pohon ini udah siap tebang, artinya udah siap untuk ditebang, terus nanti proses langsung pembuatan kertas. Nah, kalau ini salah satu instalasi tumbuh, bahasa ini instalasi tumbuh, karena pada saat dia tumbuh saya anyam seperti ini. Mungkin harapan saya nanti membuat sebuah bentuk-bentuk yang bisa disambung dengan pohon-pohon lain gitu kan. Tapi kan itu perlu waktu untuk proses pembentukannya menjadi sebuah bentuk kubah atau apa. Nah, setelah ditebang pun ini si pohon akan tumbuh ini baru pohon-pohon anakan baru. Nah, ini akan lebih cepat tumbuhnya karena si akarnya itu sudah besar dan sudah stabil. Dan si pohon-pohon kecil ini itu adalah rambatan dari pohon indukan ini. Artinya saya pun kadang-kadang kurang ngerti. Di balik kirmir atau benteng itu pun si akar rambat yang sangat kecil itu bisa lewat dan tumbuh bisa di sebelah kirmir atau bahkan lebih jauh lagi. Itu keunikan dari pohon sae. Ini adalah karya yang saya buat, bahannya dari kertas daluang, jadi
media yang saya kombinasikan itu tidak hanya kertas luang tetapi memakai media kayu, terus media cat, dan alat yang dipakainya pun banyak, seperti alat grafis untuk menoreh, terus alat solder atau alat pembakaran, terus sampai ke printer. Artinya kan kalau sudah pakai printer, di situ saya ada proses digitalisasi. Saya harus ngedit di Photoshop, bahkan saya ngedit dari SketchUp dulu, SketchUp, Photoshop, atau sampai ke Corel, sampai ke proses printing. Nah, dari sini kita dapat banyak kontribusi keilmuan lah, kalau bahasa kerennya ya keilmuan. Artinya saya belajar mulai dari nanam pohon. Nah, nanam pohon itu kan perlu ilmunya. Saya nanam pohon, terus pupuknya apa, pertumbuhannya gimana, sampai ke pasca panen. Nah, dari panen itu proses ke pembuatan kertasnya. Nah, dari situ saya membuat juga kertasnya, membuat kertas, terus dapat kertas yang untuk karya gimana, untuk di print gimana, itu sangat beda-beda karena itu tekstur yang dihasilkan itu tergantung pada saat kita proses penjemuran. Dalam karya ini konsep tentang lingkungan, konsep reuse dan reduce ini bisa dilihat dari bahan-bahan multi atau kayu-kayu yang memang dibuang gitu kan, apalagi di kota itu nggak mudah kan untuk membakar, itu bisa mengganggu juga lingkungan gitu kan. Akhirnya dibuang dan jadi tumpukan sampah. Akhirnya saya berpikir ya ini minimal mengurangi sampah di kota-kota. Nah, untuk mendukung keberlangsungan hidup sanggar ini, saya berusaha mengoptimalkan potensi lingkungan ini dengan ya sebisanya, semaksimal mungkin. Salah satunya adalah saya membuat vertikultur, namanya ini vertikultur. Vertikultur ini adalah media tanam untuk mensiasati lahan-lahan sempit di perkotaan kan. Menurut sensus ya yang saya baca itu bahwa petani di Indonesia itu hanya punya 30% per 1 hektar, artinya hanya 3.000 meter per petani. Itu berarti kan lahan-lahannya sudah sangat sempit sekali. Nah, untuk di perkotaan konsep ini sangat membantu untuk salah satunya adalah ketahanan pangan. Yang saya tanam ini adalah sosin. Jadi media-media tanam yang memang tidak terlalu besar tapi bisa untuk mencukupi sehari-hari sosin, pokcoy, wortel atau apapun lah yang sesuai dengan media ini. Nah, konsep recycle-nya mungkin saya ini buat dari bahan-bahan paralon potongan bekas di tukang rongsok. Nah, ini bekas apapun bisa saya pergunakan gitu. Hasil dari produksi tanaman yang kita bikin ini adalah kita bagi-bagi kepada seniman atau masyarakat sekitar, tetangga, atau bahkan kalau lebih kita bisa jual ya. Artinya jual itu orang pada datang ke sini terus dia ingin membeli, karena memang konsep di sini itu konsep tanaman yang anti kimia. Ini pupuk-pupuknya itu pupuk organik
yang saya bikin sendiri dari sekam padi, kohe. Kohe itu kotoran hewan domba atau ayam, dicampur dengan proses fermentasi pupuk yang saya buat. Demikianlah sekilas tentang lingkung seni lingkungan yang berada di daerah Bukit Ligar, Dago, Bandung. Semoga tempat ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri, masyarakat sekitar, dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Demikian jumpa kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di topik diskusi yang lainnya.